Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Benar gak sih setan itu ada? Demikianlah kita ataupun teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal selalu bertanya dalam kebingungan. Dan pertanyaan ini itu seringkali dilontarkan oleh orang-orang zaman kita. Benar gak setan itu ada? Lalu bagaimana menurut Anda? Ada dua kemungkinan salah kita menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, pertama ada yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat melihatnya. Kita tidak dapat melihat setan. Nah, selain itu, percaya pada setan tentunya sesuatu yang sia-sia atau hal yang sia-sia. Sekarang ini dunia semakin modern. Ini adalah jawaban orang-orang bermental materialistik. Jadi realitas yang ada itu adalah realitas yang tampak, yang dapat dicerap oleh indera kita. Setan tidak dapat dilihat, maka ia tidak ada. Ya, setan itu hanyalah suatu legenda masa lalu yang tidak patut lagi dipercaya keberadaannya, atau hanya imajinasi manusiawi kita saja. Lalu yang kedua, kerap terjadi bahwa orang tertentu merasa dapat melihat setan di mana-mana. Sehingga baginya setan ada di mana-mana pula. Di rumah ini ada setan, di situ ada setan, di tempat ini ada setan, di tempat itu ada setan. Jadi semuanya selalu dikaitkan dengan setan. Dan tentu saja orang-orang seperti ini itu cenderung melihat dan menilai gejala-gejala natural seperti sakit tertentu. Misalnya, kalau ada yang sakit perut, oh ini ada setannya. Kalau ada yang sakit kepala, ini jangan-jangan ada setannya. Jadi semua sakit selalu dihubungkan dengan setan. Atau misalnya hal tertentu, misalnya terjadi bencana alam, banjir. Oh itu karena pekerjaan setan. Oh tanah longsor ini ada karena setan. Jadi selalu dikaitkan dengan setan sebagai penyebabnya. Lalu saudara yang terkasih, bagaimana sih kita menjelaskan hal seperti ini? Jadi kita berusaha untuk memberi jawaban yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Ya tentu saja kami ingin menjelaskan hal ini itu bukan dari sudut pandang dongeng, ya, melainkan dari apa yang diajarkan oleh gereja. Tentu saja gereja itu tidak banyak mengajarkan hal seperti ini. Ya karena memang pusat pewartaan gereja adalah Yesus Kristus, bukan setan. Ya meskipun gereja tetap mengakui keberadaannya. Nah, tetapi bagaimana kita menjelaskan keberadaannya ini? Pertama-tama, apa yang kita sebut sebagai setan atau iblis itu adalah makhluk rohani. Rohani artinya kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Ya, seperti kita melihat manusia yang memiliki tubuh. Ya. Tetapi tanda kutip tidak dapat dilihat itu bukan berarti dia tidak ada. Ya, sekali lagi tidak dapat dilihat bukan berarti tidak ada dia. Nah, Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan bahwa Allah menciptakan malaikat itu baik. Ingat, Allah menciptakan malaikat itu baik. Ya, kami mencoba kutip selengkapnya apa yang diajarkan gereja ini. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar suatu suara penggoda yang bertentangan dengan suara Allah yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Ya, kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Jadi gereja itu mengajarkan bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan oleh Allah. Ya, setan dan roh-roh jahat lain itu menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat itu karena kesalahan sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa setan atau roh-roh jahat ini menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri. Ya, kita lihat dengan baik teks penting ini. Ya, bahwa pada mulanya semua yang diciptakan Allah itu baik, termasuk malaikat sebagai pembantu Allah. Setan sebagai yang jahat
tidak ada saat penciptaan dunia. Ya, sekali lagi, setan sebagai yang jahat tidak ada saat penciptaan dunia. Sebab semuanya diciptakan dengan baik. Karena iri hatilah yang membuat mereka jatuh. Jadi kodrat yang baik yang diciptakan Allah itu menjadi jahat. Mereka menjadi jahat bukan karena Allah. Ya, sebab Allah pada mulanya menciptakan ciptaannya dalam keadaan baik. Maka mereka menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri, atau seperti yang dikatakan kutipan di atas, karena iri hati. Ya. Jadi secara sederhana kita bisa katakan bahwa setan adalah malaikat yang jatuh. Ya, pada awalnya dia diciptakan secara baik sebagai malaikat yang baik, namun ia memberontak kepada Sang Pencipta. Jadi semula mereka adalah malaikat baik, tetapi kemudian jatuh. Tetapi bukan Allah yang membuat mereka jahat. Selanjutnya katekismus kita mengatakan demikian. Kitab suci itu berbicara mengenai satu dosa para. Selanjutnya katekismus kita mengatakan demikian. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Ya, kita bisa bandingkan dalam surat Rasul Petrus yang kedua, bab 2 ayat 4. Jatuhnya mereka ke dalam dosa itu merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Setan adalah pendosa pada mulanya. Ya, bandingkan surat Rasul Yohanes yang pertama bab 3 ayat 8. Ya, dia adalah bapa segala dusta. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa mereka itu jatuh menjadi malaikat jahat karena kemauan atau keputusan mereka sendiri. Mereka memiliki kehendak bebas untuk setia melayani Allah, atau sebaliknya mereka memberontak terhadap Allah. Jadi mereka secara sadar itu memilih memberontak kepada Allah. Pemberontakan ini itu membuat mereka menjadi jahat, dan Yesus menyebut mereka pembunuh sejak semula. Ya, itu ada dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 44. Jadi setan itu karakternya adalah jahat dan dosa semata. Ia berlawanan dengan kehendak dan kebaikan Allah. Lalu saudara, pertanyaannya adalah, apakah iblis ini memiliki kuasa? Jelas tentu saja sebagai malaikat, mereka memiliki kuasa atas manusia. Dan tidak jarang kekuasaan ini mempengaruhi manusia untuk bertindak secara jahat yang melawan cinta kasih. Ya, kita seringkali melihat kejahatan manusia itu hanya pada kelemahan psikologi seseorang. Demikian juga dosa. Namun demikian, iblis juga bisa mempengaruhi manusia untuk bertindak jahat melawan kuasa Allah. Iblis adalah pemberontak dan dia bisa bekerja dalam diri setiap manusia. Tetapi saudara, kita tidak perlu takut berlebihan. Karena Yesus sudah datang untuk mengalahkannya. Dan sesungguhnya Yesus sudah mengalahkan kuasanya itu. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita bisa bandingkan dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 3 ayat 8. Meskipun iblis itu memiliki kuasa, namun tentu saja kuasanya terbatas. Kuasanya tidak dapat disejajarkan atau disamakan dengan kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah tidak terbatas, sebab dia adalah pencipta. Sementara setan itu hanyalah ciptaan belaka, ciptaan yang telah jatuh. Ya, setan ada di dalam dunia dan dia bekerja untuk melawan kerajaan Allah. Jadi, intensi atau niat setan itu pertama-tama ingin menghancurkan kerajaan Allah dan membawa kerugian bagi manusia dan masyarakat. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa sih Allah membiarkan hal itu terjadi? Sebagaimana diajarkan gereja, usahanya untuk merusak karya Allah dibiarkan oleh suatu penyelenggaraan ilahi. Jadi Allah membiarkan usahanya itu merupakan suatu misteri.
suatu rahasia besar, seperti halnya kejahatan yang ada di dunia ini. Padahal Allah itu baik. Tetapi kita memiliki iman, ya seperti yang dikatakan Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bandingkan Roma bab 8 ayat 28. Jadi itulah pemahaman kita tentang setan atau iblis. Jadi mereka ada sebagai ciptaan, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka merupakan realitas rohani karena tidak dapat dilihat. Tetapi mereka bekerja di dunia semata-mata untuk merusakkan karya Allah. Yesus dalam Injil seringkali mengusir setan-setan yang merasuki manusia. Setan menimbulkan sakit, namun tidak semua sakit disebabkan oleh setan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa setan bisa menimbulkan sakit, namun tidak semua sakit itu disebabkan oleh setan. Ya, banyak juga penyakit yang disembuhkan Yesus dalam Injil bukan dengan mengusir setan, tetapi dengan menjamah dan menumpangkan tangan hingga sembuh. Itu berarti kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa tidak semua sakit disebabkan oleh setan, tetapi juga karena kelemahan fisik. Setan itu memiliki kuasa, tetapi kuasanya tunduk kepada kuasa Allah Sang Pencipta. Sekali lagi, Allah tidak bermaksud menciptakan setan. Ia menciptakan malaikat baik, tetapi mereka memberontak terhadap Allah karena kesalahan mereka sendiri. Ya, dan kita bisa melihat bahwa Lucifer itu dapat dikatakan sebagai kepala, ya, atau panglima iblis, dan kejatuhannya itu menyeret malaikat-malaikat yang lain. Saudara, semoga kita semua mengenal dan mencintai kebenaran, dan akhirnya kita semua pun diselamatkan. Salam Profita.